Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Resna Wijito, NIM 210 101 201 401 Pada kesempatan pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan tentang case 5, yaitu City of Hercules Intermodal Transit Center. Selanjutnya adalah detail proyek. Kota Hercules di California mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda yang berupa peningkatan rel, jalan raya, dan juga fasilitas tambahan di sekitar lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo di Contra Costa. Area di sekitar lokasi ITC Hercules tersebut sedang dibangun perumahan berorientasi transit dan juga pengembangan bisnis serta proyek yang diusulkan akan meningkatkan akses ke angkutan umum. Pemberian akses angkutan umum diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya yang terdekat. ITC Hercules sendiri juga mencakup akses pejalan kaki yang dipisahkan per kelas melalui jalur Union Pacific Railroad. Fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para penumpang yang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Pada proyek kali ini, fase 1 dibagi menjadi 6 kontrak yang berbeda. Yang pertama adalah Transit Loop, yang kedua adalah kereta api, yang ketiga bangunan stasiun 1, 2, dan 3, yang keempat Wet Rail, yang kelima John Muir Parkway Bayfront Boulevard, dan yang keenam Refugio Creek Restoration. Berikut ini merupakan peta lokasi proyek. Yang berikutnya merupakan kondisi existing atau kondisi yang saat ini sedang ada. Lokasi proyek yang diusulkan adalah bagian dari distrik tepi laut Hercules dan terletak di dalam bekas properti perusahaan pupuk Hercules di kota Hercules. Pembuatan bahan peledak mengawali pembentukan kota Hercules pada tahun 1881. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembuatan pupuk hitam, dinamit, dan TNT, dan menyediakan produk-produk selama Perang Dunia. Berikut ini merupakan gambar dari pabrik Hercules yang membuat TNT, dinamit, dan lain sebagainya. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Selanjutnya, kendala atau masalah yang dihadapi selama pengerjaan proyek tersebut. Yang pertama adalah fasilitas komunitas akan berlokasi di sebelah jalan dari Blok 1 dan berdekatan dengan fasilitas ITS. Yang kedua adalah sinyal kereta api bisa bertentangan dengan supply. Yang ketiga, lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta-peta. Dan ini bisa menjadi masalah penandaan rel kereta api. Yang keempat adalah relokasi saluran gas yang tampaknya menjadi penghalang jalan besar. Selanjutnya adalah tinjauan studi VE. Ketua tim VE menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang diberikan oleh tim proyek. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancangan, dan presentasi total biaya proyek item biaya yang signifikan. Yang pertama adalah stasiun kereta api menyumbang 32,3% dari total proyek. Yang kedua, dinding penahan menyumbang 2,6% dari total proyek. Yang ketiga, penyelarasan rel kereta api lebih dari 8% dari proyek. Dan yang terakhir adalah merelokasi saluran gas dan utilitas rel optik mencakup hampir 8% dari total proyek. Berikut ini merupakan cost model dari proyek tersebut. Bisa kita lihat, cost model yang paling tinggi yaitu stasiun kereta api. Berikutnya adalah ringkasan rekomendasi. Rekomendasi VE1 memiliki fungsi menyejajarkan rel kereta api dan juga menghilangkan supplies. Pada konsep asli, seperti yang ditunjukkan dalam 60% set rencana, konsep asli dibangun dalam jalur ganjal supply, menggeser lalu lintas kereta api ke supply dan kemudian membangun rel baru di bawah jalur MT1 dan MT2 yang ada. Konsep rekomendasi
merekomendasikan agar Union Pacific Railroad membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur M3 yang baru dibangun pada jalur akhir. Rekomendasi tersebut memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan, yaitu menghilangkan jejak supplies, menghilangkan perpindahan jalur satu supplies 5 feet untuk peralatan akhir, dan juga mengizinkan konstruksi dinding penahan melalui stasiun. Namun juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan UPRR, potensi kendala pada jadwal, dan selanjutnya adalah membatasi area kerja dan jarak bebas saat membangun gedung stasiun 3. Berikut ini merupakan detail biaya dari rekomendasi VE nomor 1, di mana kita bisa melakukan saving sampai $495.950. Dan untuk kesimpulan atau ringkasan dari VE nomor 1 sendiri adalah, yang pertama, INVE mengembangkan opsi penataan rel kereta yang baru, menghilangkan supplies jalur ganda sementara, sehingga gantinya menyertakan jalur lewat atau utama ketiga untuk memenuhi persyaratan operasional angkutan dan juga penumpang, sambil menyederhanakan pementasan konstruksi Hercules ITC. Dengan membangun jalur utama ketiga, proyek menyadari manfaat dari beberapa penghematan biaya signifikan lainnya yang tidak mungkin dilakukan. Yang kedua adalah penataan kembali jalur kereta api dan memberikan manfaat tambahan bagi UPRR dan CCGPA yang secara efektif mengurangi konflik kereta barang dan juga penumpang. Yang selanjutnya adalah rekomendasi VE kedua, dengan fungsi mempertahankan kekuatan bangunan. Pada konsep asli, tumpunan penyalahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Dan untuk konsep rekomendasi sendiri adalah perbaikan tanah dengan MSE atau blok segmental. Keuntungannya adalah biaya yang dapat dikurangi, mengurangi waktu konstruksi, dan kemudahan konstruksi. Untuk kekurangannya sendiri adalah potensi gangguan atau konflik relokasi pipa dan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan utilitas. Dan untuk kesimpulannya sendiri adalah rekomendasi desain dinding penahan isian VE mencakup dinding tanah mekanis stabilisasi atau MSE atau blok segmental pada pembangunan tanah di area tanah yang dapat dimanfaatkan dan lumpur teluk yang dalam. Perubahan ini, bila digabungkan dengan VE nomor 1 atau penataan kembali rel kereta api VIP, dapat mengurangi durasi konstruksi secara keseluruhan hingga beberapa bulan. Yang selanjutnya adalah rekomendasi VE nomor 3 dengan fungsi sediakan konektivitas. Pada konsep asli, promenade lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lintas bay travel, dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Konsep rekomendasi mengurangi lebar dengan mengubah bagian lereng menjadi lereng dan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dengan jalur ERP. Dan keuntungan yaitu, yang pertama, biaya yang dapat dikurangi, menambah peluang untuk lebih banyak vegetasi, dan juga memperluas sampilan saat duduk. Namun juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah mengurangi lebar promenade, tantangan drainase, dan kemungkinan masalah pada pemisahan kelas. Dengan kesimpulan, tembok lebih pendek di sepanjang promenade dapat ditampilkan dengan peralatan undakan dan kemiringan tambahan antara jalur transit, loop drive, atau promenade dan bay trail. Hasil rekomendasi dalam kejajaran bay trail yang lebih rendah dan dinding penahan yang lebih pendek sambil mempertahankan promenade pada ketinggian yang sama. Dengan penggerak transit loop yang akan lebih rendah sehingga promenade untuk sebagian area yang berdekatan dengan transit loop. Dan pada kesimpulannya, rekomendasi ini memberikan pengurangan ketinggian di dinding penahan yang berdekatan sekitar 3 kaki di sepanjang promenade. Dan selanjutnya adalah rekomendasi VE nomor 4. Konsep aslinya adalah platform ini terdiri dari
beton tebal berukuran 35 yang dipasang di tempat dengan tebal 10 yang didukung pada beton dengan lebar 2 mili dan 6 mili dengan lebar balok 1 mili dan 1 inci sampai 8 inci dengan jarak 20 inci dan bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangunan. Setiap balok kelas didukung oleh 2 tiang HP14x117 dengan konsep rekomendasi. Gunakan beton cor depat bertegangan 10 inci atau beton pracetak dengan topping pada balok kemiringan untuk mengontrol penurunan dan juga retak berbeda. Yang memiliki keuntungan yang pertama, konstruksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kendali mutu permukaan beton. Dan konsep estetika tidak terbatas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kemungkinan penyelesaian dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah rekomendasi nomor 5, yaitu dengan fungsi platform akses. Pada konsep asli, pagar pembatas dengan tinggi 42 inch, panel kaca tempered setengah inch dalam 1,5 kali setengah inch, kalap tiang atau rangka, batang baja, cat keramik dengan batang baja tahan karat. Untuk konsep rekomendasi sendiri terdapat 2 opsi, yaitu opsi A dan juga opsi B. Untuk opsi A yaitu dengan mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi 42 inch. Untuk opsi B, pada ram tepi luar, perluas ram untuk menghilangkan celah antara tepi ram dan struktur dan juga singkirkan pagar pembatas kaca. Dengan keuntungan, yang pertama adalah biaya yang kurangi, yang kedua menghilangkan kebutuhan agar pagar pembatas beberapa area, dan menyederhanakan instalasi. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, mungkin memiliki implikasi estetika jika arsitek itu mencari struktur ram yang mengambang. Yang kedua adalah memiliki implikasi perincian yang kompleks jika miring antar muka struktur ram dengan bata. Dan untuk kesimpulannya sendiri adalah pagar pembatas pejalan kaki yang telah direvisi dengan pembangunan stasiun terdiri dari penggantian pagar pembatas kaca yang dasarnya dengan pagar pembatas kabel baja. Penghematan material yang dapat didapat dengan minimal, tetapi rekomendasi ini menghasilkan penghematan jangka panjang yang lebih besar dalam biaya pemeliharaan dan juga konsistensi tujuan desain proyek. Untuk PI yang keenam yaitu mengurangi kuantitas turbin angin. Mengurangi jumlah kuantitas turbin angin di platform dari desain baseline yang mengusulkan 12 menjadi 8 turbin angin, yang menghasilkan penghematan material dan juga instalasi yang langsung terkait dengan 4 turbin angin. Rekomendasi tetap konsisten dengan tujuan yaitu sertifikasi LEED sebagai persyaratan program dan juga pertahanan kuantitas turbin angin. Pada rekomendasi kali ini, kita bisa meng-save atau bisa mengurangi biaya sampai 0,6 million US dollar. Untuk rekomendasi yang ketujuh yaitu konstruksi rangka penyangga stasiun. Menggunakan sistem rangka penguat untuk tidak mengganggu secara visual dan memberikan ketahanan tambahan terhadap beban lateral. Dengan tetap menjaga transparansi dan konsisten dengan tujuan proyek desain. Berikut ini merupakan gambar dari rekomendasi PE nomor 7, yaitu konstruksi rangka penyangga stasiun. Pada rekomendasi ini kita bisa mengurangi biaya sampai 0,3 million US dollar. Untuk rekomendasi nomor 8 yaitu pagar pembatas trek. Adalah satu set rel tambahan yang dipasang pada ikatan rel yang berdekatan dengan area platform stasiun.
dengan guna mengurangi resiko kereta tergelincir di dekat stasiun yang menyebabkan cedera pada penumpang dan kerusakan pada struktur. Rekomendasi ini akan menjadi peningkatan keselamatan tambahan untuk stasiun. Dan pada rekomendasi ini kita menghabiskan sekitar 0,11 miliar US dollar. Rekomendasi VE nomor 9 yaitu menggunakan beton yang dicap atau dicetak di promenade sebagai pengganti unit pavers secara efektif. Mengurangi biaya, material, dan tenaga kerja sekaligus. Juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan di masa depan. Warna dan pola yang digunakan untuk permukaan beton akan dirancang tetap sesuai dengan kualitas dan estetika masyarakat setempat. Pada rekomendasi kali ini kita bisa mengurangi biaya sampai 0,46 miliar US dollar. Berikut merupakan gambaran dari rekomendasi VE nomor 9. Dan selanjutnya adalah rekomendasi VE nomor 10 dengan konsep asli. Dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan struktur gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan di atas timbunan sebelum penempatan timbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan menghasilkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Dan untuk konsep rekomendasi sendiri adalah menggunakan atau menggabungkan dengan rekomendasi VE nomor 1 yaitu menyelaraskan rel kereta api, dan juga VE nomor 2 yaitu memodifikasi dinding penahan cantilever yang memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi bidak dinding dan juga penimbunan ulang untuk dinding dalam konstruksi bangunan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.